Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah minggu pada hari ini. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 10 Juli 2022. Pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta EMDS Dariman STH, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanannya. Persembahan. Jemaat yang mengikuti ibadah minggu secara online, live streaming, dapat memberikan persembahan syukur, PSB, dan persembahan lainnya melalui transfer rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat.
dan juga dapat memasukkan kolekte hari Minggu atau persembahan lainnya dengan cara scan barcode kris. Laporan persembahan dikirim melalui grup WA Jemaat Tangerang setiap minggunya. Gerakan Cinta Alkitab Kelas Berbuah. Pertemuan ke-7 GCA dilaksanakan pada hari Minggu 10 Juli 2022 pukul 17.00 sampai pukul 19.30 WIB melalui Zoom meeting. Link sudah dibagikan ke grup GCA. Materi, pola pelayanan amanat agung. Sasaran, pengajar Bapak Marianto, tim KB3 GKI Depok. Moderator Ibu Olivia Bunga. Dimohon kepada peserta GCA agar join ruang Zoom meeting tepat waktu. Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 dalam ibadah Minggu. Kepada anggota Sidi dan Baptis Dewasa Jemaat agar mempersiapkan diri mengambil bagian dalam akta kudus ini. Tuhan memberkati. Tim Jurnal Doa. Bagi jemaat yang mempunyai pergumulan dan rindu untuk didoakan, dapat menyampaikan pokok-pokok doanya melalui nomor WA 0813 8670 2335 atau Penatua Ben Pareang. Dan jemaat yang rindu untuk terlibat dan ingin bergabung dengan tim Jurnal Doa juga dapat menghubungi nomor WA di atas. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Kegiatan HRG. Jemaat yang rindu untuk mendukung pendanaan kegiatan Hari Raya Gereja Toraja Jemaat Tangerang dapat menyalurkan melalui rekening BCA 5230262669 dan rekening BRI 019100122153 atas nama Yandri Mono atau melalui scan barcode QRS. Terima kasih, Tuhan memberkati. Parkir. Demi kenyamanan bersama dengan warga komplek sektor 1B, dihimbau kepada jemaat yang datang beribadah menggunakan kendaraan mobil agar dapat memarkir kendaraannya di parkiran ruko belakang gereja atau di sepanjang taman di dalam kompleks sektor 1B dengan menggunakan satu sisi jalan saja. Demikian disampaikan untuk diperhatikan segenap jemaat. Jadwal ibadah. Pelayanan ibadah Minggu 17 Juli 2022 akan diadakan perjamuan kudus. Pelayan firman Bapak Pendeta Sabara STH MM. Penanggung jawab ibadah Diaken Albert A. Bumbungan. Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang terkasih, cinta kasih yang terwujud melalui kebaikan dan kemurahan hati bukan sekedar ajaran yang selalu menarik untuk dibahas,
Lalu bagaimana caranya kita menjalani hidup agar pengetahuan tentang kebenaran semestinya mewujud dalam kehidupan? Inilah yang akan diberitakan melalui tema hari ini, yaitu menjalani hidup sebagaimana mestinya. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Sidang jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada sementara mengikuti di rumah masing-masing, marilah kita tabiskan ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, salam, dan sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita membaca Mazmur secara berbelasan dari Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Allah berdiri dalam sidang ilahi, Di antara para Allah yang menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? Dan memihak kepada orang fasik. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Berilah hak orang sengsara dan orang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang mati sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar, Kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Sebab Engkau yang memiliki segala bangsa. Mari sidang jemaat, dengan kasih saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan perintah mengasihi yang terambil dalam Injil Lukas pasal 6 pada ayat yang ke-35 sampai 36 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi.
sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudara sekalian, siapapun kita tidak luput dari apa yang dinamakan pelanggaran-pelanggaran. Baik itu menyakitkan hati Tuhan maupun sesama kita. Karena itu Tuhan selalu mengajak saudara dan saya untuk mau introspeksi diri dan mau tunduk di hadapan Tuhan mengaku segala dosa-dosa kita. Karena itu mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Allah, Tuhan kami, sabdamu memberi inspirasi kepada setiap kami orang-orang percaya bahwa cinta kasih itu tidak terbatas. Cinta kasih juga mampu menumbuhkan keberanian sehingga dapat melampaui batasan-batasan diri. Tetapi sesungguhnya kami kadangkala tidak menunjukkan semua itu sesuai kebenaran Allah. Karena itu kepadamu kami memohon. Ketika kita mau mengakui segala kekurangan kita, maka Tuhan akan menyambut saudara dan saya. Karena itu dengarkanlah berita anugerahnya. Saudara-saudara yang telah mengaku dosa, berita anugerah ini diteguhkan kembali bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ku diberi belas. Ku diberi belas kasih.
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dan berseru seperti pemazmur. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kita akan menyanyi dari Aku Suka Membagi. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami boleh diberi kesempatan untuk memberi persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa berkat yang Tuhan berikan senantiasa kepada kami boleh berikan pada saat ini, walaupun kami mengerti bahwa persembahan ini hanya kecil, tapi kami menyadari bahwa itu semua hanya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri untuk memberikan persembahan kami. Ya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh digunakan hanya untuk kemuliaan-Mu. Ampuni akan dosa-dosa kami, dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan
Namun sebelum itu mari kita minta topangan Tuhan agar kita diberikan pencerahan untuk memahami firman-Nya secara baik dan benar. Karena itu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu sungguh karena anugerah-Mu. Kami boleh melewati hari-hari kami. Itu karena topangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Karena itu kami sebagai umat-Mu yang telah merasakan kebaikan-Mu, kami bukan hanya tertegun dengan penyertaan-Mu, tapi pada saat ini kami mau mendatang kepadamu mengucap syukur, meluangkan waktu kami, tenaga kami, segala apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca lembaran firman-Mu. Biarlah sabda kebenaran-Mu ini sungguh menggugah kami semua, sehingga firman ini dapat memacu kami semua untuk menjadi sosok yang berani, tegas, dan sungguh-sungguh dapat diteladani dalam seluruh perjalanan hidup kami. Bagi hamba Tuhan yang telah mempersiapkan seluruh persiapan hamba, sekali lagi hamba datang berdoa Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan semua persiapan hamba, sehingga apa yang hamba perkatakan itu seturut dengan kehendak-Mu. Dan bagi para lektor yang akan membaca juga Tuhan, mampukan mereka lewat tuntunan firman-Mu, lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, untuk bisa membaca secara baik dan benar. Ampuni salah dosa kami Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Pembacaan kita yang pertama diambil dari Amos 7 ayat 17 dengan judul perikop Penglihatan ketiga tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Kolose pasal 1 ayat yang pertama sampai 14. Kolose pasal 1
ayat yang pertama sampai 14. Firman Tuhan, salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Mari saya dengan kasih mengundang Ibu Bapak sekalian untuk bangkit berdiri, melengkapi seluruh pembacaan kita pada pagi ini. Kita angkat membaca dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 di bawah judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu,
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca serta mau merenungkan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Kure sumanga puang. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, dari seluruh perikop pembacaan kita ini, kita diarahkan oleh satu tema, menjalani hidup sebagaimana mestinya. Kutoleh papisan, tema kita, menjalani hidup sebagaimana mestinya. Maaf, saya buka masker. Saudara-saudaraku sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Saudara-saudara, dari tema ini tentu kita semua mencoba memahami dengan pemahaman kita sendiri. Bagaimana sih sebenarnya menjalani hidup semestinya? Tema ini tidak perlu menjelaskan kepada saudara dan saya apa yang harus kita buat. Sederhana. Kalau saudara dan saya ingin meraih sebuah apa yang dinamakan jati diri sebagai seorang yang beriman, maka apa yang saudara imani, maka itu akan menjadi sesuatu yang menentukan sebenarnya seberapa jauh saudara disebut sebagai orang beriman. Mungkin saudara katakan sepele, ya yang penting berbuat baik. Yang penting kita kenal Tuhan. Yang penting kita luangkan waktu, benar. Tapi tidak semua apa yang saudara dan saya katakan itu mengarah kepada sebuah kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Sebab tidak semua perbuatan-perbuatan baik itu dimotivasi dengan sebuah kesungguhan. Karena itu saudara-saudara, kita diajak oleh Tuhan lewat tema ini bagaimana menjalani hidup sebagaimana mestinya. Artinya ada patron, ada sesuatu yang harus kita jadikan sebagai pegangan kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kalau saudara baca Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8, dari awal Tuhan memberikan sebuah penegasan kepada bangsa Israel, "Aku akan menuntunmu kemanapun engkau pergi, dan aku akan memberkatimu. Yang penting, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan memperlakukan firmanku." Sederhana kan? Kalau saudara dan saya mau dikatakan orang yang semestinya hidup seperti yang Tuhan mau, itu tidak bisa sesuatu yang semestinya kita lakoni itu dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan kita.
Sebab kepentingan kita tidak semuanya bermuara kepada apa yang dinamakan sebuah keagungan bagi nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, seorang pengkhotbah yang sangat terkenal namanya Rick Warren pernah berkata begini. Saudara dan saya tidak penting berapa lama saudara beriman. Tidak penting saudara katakan saya orang Kristen, saya orang Sarani, saya orang beriman. Tapi yang penting itu adalah apakah yang saudara imani itu menjadi sesuatu yang terjelma dalam karya-karyamu kepada orang lain, terlebih untuk Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, bagian firman Tuhan pada pagi ini semuanya mengungkapkan tentang apa yang Tuhan telah buat bagi kita. Rancangan Tuhan saudara-saudara dalam hidup ini adalah sesuatu yang memang bermuara kepada apa yang dinamakan ketenangan hidup. Persoalannya, kita diperhadapkan untuk memilih mana yang sebenarnya menjadi porsi Tuhan yang memberikan sebuah suasana ketenangan, sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan itu, atau kita memilih sesuatu yang menurut kita itu berguna, bermanfaat, dan memberikan kesenangan, tapi bermuara kepada kebinasaan. Saudara-saudara, kita tidak perlu mengatakan kenapa seperti itu. Sebab dari dulu kita tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh Allah kepada umatnya. Umat kesayangannya. Bangsa Israel itu sendiri. Allah telah merancang segala sesuatu untuk membentuk bangsa ini menjadi sebuah patron, untuk menjadi sesuatu yang benar-benar diagungkan dan memuliakan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu saudara-saudara, pergolakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bangsa itu tidak lagi memberikan sebuah apa yang dinamakan keagungan bagi nama Tuhan. Apakah Tuhan berdiam diri terhadap itu? Sekalipun bangsa itu adalah umat pilihannya. Tidak. Apakah Tuhan berdiam diri kepada saudara dan saya yang mengklaim diri sebagai orang beriman, tetapi ketika pola hidupmu, cara hidupmu tidak lagi bertatanan seperti apa yang Tuhan mau? Apakah Tuhan tidak bertindak kepada saudara dan saya? Tidak. Tuhan tetap mau supaya bangsa dan kita, umat Israel itu, menjalani sebuah tatanan hidup yang baik dan benar. Supaya apa? Kehidupan yang tenang itu kita dapati. Kalau saudara baca di dalam kitab Amos pasal 7 ayat 7 sampai 17 yang merupakan bacaan utama di sini. Di sini jelas sekali saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan itu sudah bosan sekali dengan pola hidup bangsa ini. Tuhan sudah sangat marah kepada bangsa ini, umat pilihannya. Jangankan umat itu, sosok yang dikatakan para raja yang dipilih oleh Allah, diurapi oleh Allah. Para imam yang dipercaya bisa menjadi sosok yang mengantar bangsa ini menjadi kepujian bagi nama Tuhan, justru menjadi seorang atau menjadi sosok yang tidak lagi diteladani. Karena itu, Tuhan berbuat sesuatu yang luar biasa kepada apa yang dinamakan kepada bangsa itu. Apa yang Tuhan buat, saudara-saudara? Dia tidak pernah melihat ketika Tuhan mau bertindak untuk merubah sesuatu. Dia tidak pernah melihat orang ini pintar dan sebagainya. Tapi dia mau melihat sejauh mana penyerahan hidup orang itu untuk dijadikan sebagai alat Tuhan. Dalam perikop kita, saudara-saudara, dalam Amos 7 itu kita tahu langkah yang ditempuh oleh Allah untuk merubah pola hidup bangsa itu adalah menunjuk seorang yang namanya Amos. Amos itu bukan nabi. Bukan sosok yang belajar tentang firman Tuhan secara mendalam.
Orang kemudian, kenapa Amos ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang dikatakan memberitakan tentang sebuah nubuatan Allah kepada bangsa itu? Selayaknya seorang nabi, selayaknya orang yang dekat dengan Tuhan dalam artian hidupnya disekitari oleh sebuah persoalan-persoalan, katakanlah firman itu sendiri. Tapi Tuhan mau memperlihatkan kepada semua orang, kepada kita semua tentang cara berpikir Allah itu beda dengan manusia. Amos dipakai Tuhan sekalipun, saudara tahu siapa Amos? Dia seorang, ya kalau boleh kita katakan petani, kalau boleh kita katakan dia di sini dikatakan ya pemungut istilahnya sesuatu yang dikatakan buah-buah yang sudah jatuh ya dari kebun-kebun orang. Ia berasal dari golongan awam, bukan nabi, tapi ia dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menunjukkan apa yang Tuhan mau. Dari seorang petani, peternak yang tidak punya sesuatu yang membanggakan menurut orang, tetapi Allah memakainya karena Allah tahu bahwa orang ini mampu untuk menjadi sosok yang membanggakannya. Apa yang menarik saudara-saudara yang saya mau katakan kepada kita? Allah mau mencoba memperlihatkan kepada kita bahwa hidup ini tidak penting saudara jalani di dalam kebanggaan-kebanggaan sesaat. Hidup ini tidaklah menjadi sebuah kebanggaan-kebanggaan tanpa sebuah hal yang sungguh memberikan sebuah kepuasan kepada Allah. Saya katakan, mungkin saudara bangga punya ini dan itu. Tetapi apakah segala sesuatu itu menjadi sebuah kebanggaan bagi Tuhan? Menjalani hidup tema kita ini sebagaimana mestinya, itu bukan berarti terarah kepada sebuah kepentingan kita. Menjalani hidup sebagaimana mestinya bukan menjalani hidup demi kepuasan kita. Saudara tahu Amasya, seorang imam yang notabene sangat-sangat dihormati di Betel, tempat pemujian bagi nama Allah di situ. Tapi apa yang dilakukan oleh Amasya? Ia sosok yang pilih kasih, ia sosok yang mementingkan sebuah kepentingan sesaat, ia sosok yang selalu mau dipuji, yang mau diangkat namanya, yang mau mendapatkan sebuah pujian-pujian dari banyak orang. Dan dia tidak mau mendapatkan sebuah kritikan. Tuhan tidak senang dengan cara-cara seperti ini. Tuhan mau mengatakan menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepadanya, seorang yang benar-benar menjadi pengikutnya, maka ia harus menjadi seorang yang benar-benar menaklukkan seluruh kepentingannya di atas kepentingan Tuhan. Kita ingat, kalau seorang akan diangkat menjadi seorang pejabat, biasanya dilakukan fit and proper test. Ujung-ujungnya apa? Dipilih orang yang benar-benar sudah selesai dengan dirinya. Artinya ketika dia dipilih, maka tidak ada kepentingannya yang lebih didahulukan. Orang yang dipilih itu adalah orang yang benar-benar mau mengedepankan sebuah kepentingan umum. Sebuah kepentingan bangsa, sebuah kepentingan negara, sebuah kepentingan dalam arti kemuliaan nama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang yang berdasi, yang bermerek sebagai orang yang dianggap baik dan benar, tapi perilakunya tidak benar. Yerobeam adalah sosok yang menggambarkan seperti itu. Raja yang dianggap punya andil untuk mengangkat nama Allah, tapi korup. Dan Tuhan menghukum Yerobeam dan Amasya itu. Ini berarti saudara-saudara, bahwa Tuhan sebenarnya ingin supaya saudara dan saya mengerti
Apa yang harus kita buat di dalam menyikapi seluruh kehidupan kita ketika Tuhan telah menolongmu, memberkatimu? Sekalipun kita tahu saudara-saudara bahwa menjadi seorang yang benar-benar mengedepankan sebuah kepentingan umum tidaklah disambut dengan baik. Amos mencoba menjadi sosok yang menjadi patron kita. Apa yang dilakukan Amos? Dia hanya menjadi pelaku dari perintah Allah. Allah menyuruh dialah, katakan kepada Rehoboam, katakan kepada Amasya, katakan kepada umatku bahwa cara hidup mereka itu tidak benar dan aku akan menghukumnya. Tapi penyambutan yang dilakukan oleh orang-orang yang mendengar ucapan itu menganggap itu sesuatu yang mencelakakan mereka. Padahal Amos hanya menjadi alat Tuhan, nasir Allah, pesuruh Allah, menjadi bagian dari sebuah rencana Allah. Tapi apa yang didapatkan Amos? Penyambutan yang tidak berpihak. Bahkan ada hoaks yang diberikan. Hai raja, selesaikan dia, karena dia itu menjadi sesuatu yang akan merubah tatanan hidup kita yang nikmat ini menjadi tidak nikmat. Saudara-saudara, memang tidak gampang menjadi orang yang menyuarakan kebenaran. Siapkanlah diri kita ketika saudara dan saya ingin merubah sebuah pola hidup kita seperti yang Tuhan mau, dengan sebuah hal yang kita akan hadapi. Saudara pasti akan dijauhi. Saudara pasti akan dikatakan beriman. Saudara pasti akan dianggap sebagai pesaing. Saudara pasti akan merasa bahwa orang lain tidak lagi empati kepada kita. Tapi Amos memperlihatkan kepada kita, apapun yang orang katakan kepadaku, tapi aku ingin memperkatakan perkataan Allah, karena perkataan Allah itu adalah menjadi nafas hidupku. Saudara-saudara, memang benar. Ketika saudara dan saya diberikan kehidupan, cobalah pahami bahwa untuk menjadi sosok yang benar-benar hidup sebagaimana mestinya, berbuat baik, menjadi teladan yang baik itu kadangkala memang menyakitkan. Tapi saya teringat sebuah ungkapan dari seorang Mother Teresa. Apapun yang kamu lakukan, kebaikan apapun yang kamu buat pada hari ini, mungkin kebaikanmu tidak diterima banyak orang, tetapi teruslah berbuat baik. Karena itu Kolose 3 ayat 23 mengatakan, kalau kita hidup, lakukanlah segala sesuatu itu seperti apa yang kita buat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika saudara dan saya hidup, bukan berarti bahwa mengedepankan kepentingan kita, mengedepankan nama kita, mengedepankan sebuah persekutuan kita, tapi Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, ada sebuah cerita begini. Seorang ahli kunci yang sangat terkenal, dia bermaksud mewariskan satu ilmu tertinggi dalam masalah perkuncian. Ketika orang punya masalah kunci yang tidak bisa dibuka, maka orang ke tempatnya pasti terbuka. Dan dia punya 2 murid. Sebelum dia merasa untuk pensiun, maka dia memanggil kedua muridnya ini, yang dikasihinya, untuk mewarisi sebuah apa yang dinamakan ilmu tertinggi dalam perkuncian. Lalu dia menyiapkan 2 kotak di depan dan dislot dengan slot yang besar dan rumit. Lalu dia memanggil kedua muridnya itu. Pergilah kalian untuk membuka kunci itu. Yang pertama, murid pertama ini pergi. Dia masuk ke ruangan itu dan cepat sekali dia buka. Dia keluar cepat. Lalu dia katakan, "Guru, saya sudah buka." "Oh, bagus." Lalu dia katakan, guru katakan begini,
Apa yang kau lihat? Dia katakan, waduh, saya terkagum ketika saya buka kotak itu. Saya berhasil buka slotnya. Dan saya buka, angkat petinya. Saya buka isinya di dalam, luar biasa. Seandainya saya bisa memiliki, ada intan dan emas di dalamnya. Dan dia katakan, seandainya saya punya itu, diberikan kepada saya sangat bersyukur guru. Oh gitu. Lalu murid kedua datang. Saya sudah selesai membuka guru. Lalu guru itu katakan, apa yang kau lakukan? Saya sudah membuka. Tapi gurunya katakan, apa isinya? Dia katakan, saya tidak membuka. Saya hanya membuka slot. Lalu sang guru katakan lagi, hari ini, detik ini, saya mewariskan ilmu tertinggi perkuncian itu kepada muridku yang kedua. Marah sang anak pertama ini, murid pertama. Aku kan lebih dulu. Kenapa ia yang mendapat, katakanlah, ahli waris untuk perkuncian tertinggi ini? Lalu sang guru katakan begini, anakku, kau tahu kenapa engkau tidak dapat? Karena etika kita sebagai seorang ahli perkuncian itu bukanlah untuk melihat sebuah apa yang kita lakukan dalam membantu orang. Fungsi kita itu hanya membuka, tidak perlu melihat, tidak perlu macam-macam terhadap segala apa yang kita lihat itu. Engkau salah. Makanya aku memberikan sebuah kepercayaan kepada muridku yang kedua ini. Apa pesan moral saudara-saudara dari cerita ini? Sebenarnya sederhana. Bukankah Tuhan memberikan segala sesuatu kepada saudara dan saya untuk mempercayakan hal yang sepele? Percaya dan lakukan, maka kamu akan hidup. Bukankah firman Tuhan katakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apalah yang kamu perlukan. Artinya ada sesuatu yang menjadi kewajiban kita yang harus dikedepankan, dilakukan, dilakoni di dalam hidup kita ini, dan pasti Tuhan akan memberkati seluruh upaya kita asalkan kita sungguh-sungguh berbuat baik. Itu sebabnya kita tidak diminta saudara-saudara mencoba untuk mengedepankan segala apa yang bagi kita, pandangan kita itu lebih baik. Tuhan hanya minta jalani hidup sebagaimana mestinya. Lalu apa yang harus saudara dan saya buat? Sederhana. Kalau saudara lihat dari Injil Lukas tadi, apa yang dilakukan oleh Yesus? Orang terpandang, orang berpendidikan belum tentu menjadi seorang yang baik di mata Tuhan. Bukan berarti orang terpandang, orang yang berpendidikan tidak punya tempat, tidak. Tapi belum menjadi sebuah jaminan ketika saudara dan saya mengatakan, aku punya kekuatan, aku punya kemampuan di atas kepentingan, di atas orang lain. Saya lebih baik, belum tentu. Karena itu, kalau saudara lihat dalam Matius 16 ayat 24, bagaimana saran Yesus supaya saudara dan saya ini menjalani hidup menjadi sebuah kepujian bagi Tuhan. Pertama, Yesus hanya mengatakan, kalau engkau ingin mendapatkan sebuah perjalanan hidup yang benar-benar mendapatkan sebuah kelegaan kepadamu, Yesus katakan, hendaklah engkau menyangkal dirimu. Menyangkal berarti membendung keinginan kita, membendung ambisi kita, membendung segala perasaan dan kepentingan pikiran-pikiran kita untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, Yesus katakan, kalau engkau mau menjalani hidupmu sebagaimana mestinya, maka pikullah salibku. Maksudnya apa saudara-saudara?
Kita mau menikmati seluruh perjalanan ini, ada suka dan dukanya. Tapi tidak pernah kita harus mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah peduli kepadaku ketika ada masalah. Ingat, masalah yang ada diperhadapkan kepada bangsa Israel sekalipun sangat menyakitkan hati Tuhan. Tapi apa yang dibuat Tuhan? Ia mengutus Amos untuk merubah cara hidup mereka yang tidak berkenan menjadi berkenan. Artinya, bahwa masalah pasti ada, tapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menuntun saudara dan saya. Sekalipun mungkin kita akan dikucilkan, mungkin kita akan diintimidasi, mungkin kita tidak lagi mendapatkan tempat sebagaimana mestinya, tapi Yesus mau katakan, aku tetap menyertaimu. Dan yang terakhir, kalau kita ingin menjalani hidup sebagaimana mestinya, maka Yesus katakan, ikutlah aku. Dalam arti apa? Taat melakukan firman-Nya di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara, perjalanan kita entah kapan berakhir. Tapi perjalanan ini menentukan hari ini. Kalau saudara dan saya mengatakan, aku mau merubah. Aku mau merubah tatanan hidupku dari aku kepada Dia. Dari kepentinganku kepada orang lain. Mencoba membuka diri untuk Tuhan bertakhta di dalam hati kita. Mencoba membuka diri untuk semua orang. Agar orang merasa kita adalah bagian di dalam hidup mereka. Inilah tugas kita. Selamat menjalani dan melakoni semua perjalanan kita itu. Karena Tuhan selalu mau katakan kepada saudara, Ia tetap mau memakai saudara dan saya untuk tetap menjadi alatnya di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saudara sekalian, hari ini kita paham bahwa hari yang penuh bermakna bagi kita. Kita boleh menikmati hari baru. Itu tanda bahwa Tuhan tetap menuntun kita. Karena itu, Tuhan mau supaya saudara dan saya bukan hanya menikmati kebaikan-Nya. Cobalah rubah arah hidup kita dari kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, minggu depan kita akan menjalani atau melaksanakan perjamuan kudus. Dan karena itu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pada pekan-pekan yang akan datang, marilah kita pahami sejenak untuk apa kita melaksanakan semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Hal ini dituangkan dalam Injil Lukas 22 ayat 14-20. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus ini telah dijelaskan oleh para rasul kepada jemaat di Korintus, khususnya Rasul Paulus.
Ini ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil untuk melaksanakan perjamuan kudus itu untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan karena itu hendaklah kita masing-masing bersikap seperti ini. Pertama, kita menyadari dan mengakui dengan sungguh tentang dosa kita di hadapan Allah. Lalu kita mau menyerahkan diri kepada Yesus dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, kita bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya saudara-saudara, yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan kudus hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Karena itu firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Karena itu sidang jemaat, persiapkanlah dirimu masing-masing untuk memasuki perjamuan kudus pada pekan-pekan yang akan datang. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita dukung. Pertama, kita mendukung keluarga masing-masing di jemaat ini dan juga keluarga yang khususnya yang bergumul karena sakit. Yang pertama, kita topang dalam doa Bapak Yulianus Ombe Tasik, Bapak Pendeta Sabara, Opa Cika yang lagi terapi, Opa Jevan, Oma Jevan, Opa Vito, Oma Vito, Bapak Amsi Ambalinggi. Dan kita juga dukung dalam doa bagi pelayanan kegiatan aktivitas di tengah-tengah jemaat ini, baik ibadah-ibadah yang diatur oleh majelis gereja, bahkan semua program kerja dalam perjalanan tahun-tahun ini. Kita juga mengangkat doa untuk lingkup pelayanan gerejawi khususnya Klasis Pulau Jawa, wilayah 4, Sinode Gereja dan lingkup PGI, dan kita berdoa bagi pemerintah kita. Dan lebih khusus, kita doakan agar kita semua terhindar dari wabah COVID dan biarlah wabah ini boleh hilang dari bangsa ini, dan itulah harapan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kami semua bagaimana seharusnya kami harus hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Kami tahu Tuhan, terkadang kami hidup mengedepankan kepentingan kami di atas kepentingan-Mu. Dan kami tahu semua yang kami landaskan di atas kepentingan kami akan membuahkan kesengsaraan bagi kami. Karena itu arahkanlah kami semua Tuhan untuk terus mencari kehendak-Mu. Sehingga ketika kami hidup, kami tidak hidup untuk diri kami, tapi kami hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pasti ketika kami mengedepankan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah menutup mata bagi kami. Karena itu berkati setiap pribadi kami, setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu, baik yang ada berkumpul bersama suami, istri, dan anak-anak maupun yang terpisah karena tugas dan pekerjaan. Bahkan semua orang yang kami cintai, orang tua, sanak saudara, dimanapun mereka berada, cucu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa bagi semua para janda, duda, dan yatim piatu. Engkau hadir untuk menolong mereka semua, dan biarlah kasih pemeliharaan-Mu tetap nyata bagi mereka yang berpengharapan kepadamu. Hamba juga berdoa bagi segenap jemaat-Mu yang saat ini mungkin sementara mencari lapangan pekerjaan, atau yang tetap menggeluti semua pekerjaannya.
Jadikanlah semua anak-anak-Mu Tuhan ini menjadi sosok yang diteladani di tengah-tengah karya-karya mereka di mana Tuhan tempatkan mereka semua. Dan ajarlah kami semua untuk boleh menjadi alat Tuhan, kesaksian Tuhan lewat karya-karya nyata kami. Hamba berdoa bagi semua pelayanan yang digagas oleh majelis gereja dan semua OGG yang ada di jemaat ini dan semua unit kerja yang telah dipilih dan ditunjuk untuk mengangkat tugas-tugas yang ada di jemaat ini, baik panitia pembangunan maupun panitia HRG, semuanya kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bagi pelayanan-pelayanan gerejawi, baik dalam lingkup Klasis Pulau Jawa, wilayah 4, maupun lingkup Sinode Gereja Toraja, bahkan lingkungan PGI sekitar, biarlah semuanya Tuhan memberkati. Dan jadikanlah kami sebagai jemaat-Mu yang turut andil mengangkat pelayanan di tengah-tengah keberadaan ini. Hamba berdoa bagi pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai pelosok daerah, khususnya bagi pemerintah kami yang di pusat, Engkau tetap memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama semua jajaran menteri. Biarlah mereka dapat mengelola segala apa yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi upaya pemerintah untuk mencoba menuntaskan segala persoalan wabah COVID ini yang sampai saat ini masih terus mencemaskan. Kami berdoa Tuhan bantu pemerintah kami agar apa yang diupayakan untuk menentaskan semua persoalan ini sungguh dapat terjawab dengan baik. Dan jagalah kami semua Tuhan. Biarlah kami semua yang ada ini, baik di dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati kami, mengelakkan kami dari sakit itu. Dan kalaupun kami terpapar untuk itu, Tuhan kami datang berdoa, Engkau hadir untuk memulihkan kami semua dengan tangan kasih-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah kami dan juga bagi bangsa-bangsa dalam persoalan perdamaian. Kami mohon Tuhan juga campur tangan untuk terus memberkati bangsa kami, berperan dalam mendamaikan dunia pada umumnya. Biarlah pemerintah kami sungguh-sungguh dapat dilihat sebagai sosok atau bangsa yang benar-benar memiliki dedikasi untuk sebuah karya Tuhan yang luar biasa bagi perdamaian dunia. Sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Hamba berdoa, Tuhan menuntun menyertai kami semua, tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan biarlah di sana kami tetap boleh mempersiapkan segala sesuatu aktivitas kami. Khususnya pada esok hari, pekan yang baru, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini, majelis gereja, dan semua tim multimedia, pemusik, dan kantoria, semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka semua, dan pakai kami semua dengan talenta ini, agar nama-Mu senantiasa kami muliakan dalam hidup ini. Ini doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 37 sampai 38. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Kita angkat pujian NKB 180. Bukan lagu, tetap
Saudara sekalian sidang jemaat, pergilah dalam kehidupanmu. Penuhilah panggilanmu untuk selalu berbuat baik dalam situasi dan kondisi apapun serta kepada siapapun. Kerjakanlah selalu kebaikan-kebaikan kepada sesama dan rawatlah setiap kebaikan yang sudah kita bangun sesuai kebenaran Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan memuji Tuhan dengan nyanyian syukur. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Layanilah dengan setia, jangan lupa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Ya, demikianlah ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan lupa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah
kasih